Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita, yaitu tafsir dan hadis anak usia dini, yang dimana kita bersama narasumber kita dari Stainu Purworejo. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Afni Salsabila sebagai host di sini, dan narasumber kita yaitu Supri Hatin. Nah, yang dimana di sini, oke, sebelum kita mulai kita tanya dulu kepada narasumber kita. Nah, menurut Mbak Suprihatin, keluarga itu seperti apa sih? Oh iya, di sini menurut pandangan saya keluarga itu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu adalah keluarga inti. Jadi keluarga yang benar-benar disebut dengan keluarga. Kalau ada nenek, kakek, dan sebagainya itu bisa disebut keluarga, tapi keluarga besar. Oke, tentunya ini akan sangat menarik untuk podcast kita kali ini. Mari kita lanjutkan kepada narasumber kita, Bu Suprihatin. Ya, terima kasih Pak Afni. Kira-kira saya dikasih waktu berapa menit ya untuk podcast kali ini biar saya bisa menghitung waktunya untuk. Oke, mungkin kita akan kasih waktu kepada narasumber kita kurang lebih 30 menit. Oke, teman-teman? Siap Pak Afni, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih atas waktunya tadi ya Mbak Afni. Saya diberi waktu 30 menit untuk menyampaikan sebuah materi tentang keseimbangan dalam keluarga dan hak seorang ibu. Bagaimana seorang ibu sangatlah berperan penting dalam suatu hubungan keluarga, di mana tidak hanya seorang ayah tapi seorang ibu juga. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 233 menyebutkan, dan ibu-ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaiannya kepada ibu untuk itu dengan cara yang terbaik. Tidak ada kewajiban bagi ibu untuk menyusui anaknya, dan tidak pula bagi ayah untuk memberikan makanan dan pakaian kepada ibu kecuali dengan cara yang baik. Dan jika ibu dan jika keduanya sepakat untuk menyusui anaknya dengan cara yang baik, maka tidak ada dosa bagi keduanya, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, di sini tuh dari ayat tersebut, dari artinya ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa antara ayah dan ibu itu memberikan suatu dukungan untuk anaknya, di mana ayah memberikan nafkah secara batin dari pakaian, terus sandang, dan juga sebagainya. Sedangkan seorang ibu tuh wajib menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, di mana ada ketentuan juga berlaku bahwa ibu itu tidak perlu menyusuinya jika keduanya telah sepakat. Jadi itu ada penyusuan ke ibu yang lain. Itu tapi dengan kesepakatan antara ayah dan ibu. Nah, salah satu peran yang terbesar dari ayat tersebut adalah keseimbangan peran dalam keluarga, di mana ibu memiliki hak untuk menyusui anaknya, tetapi ayah juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung istrinya baik secara materi maupun secara moral. Jadi keduanya tuh harus saling bekerja sama dalam membesarkan anak. Tidak hanya seorang ibu saja, oh itu tanggung jawabmu, tidak, tapi juga ayah juga harus dikasih pengertian bahwa itu juga tugasnya seorang ayah. Dan seorang ibu juga nggak boleh berbicara, oh ini juga nggak cuma saya tapi juga ayah. Seandainya ada yang masih lewong perdebatan antara keduanya, ya kita harus saling bisa saling memberikan pemahaman yang tepat. Terus namun tidak hanya ibu yang memiliki tugas penting, ayah juga berperan besar dalam memberikan nafkah itu ya nafkah yang halal, jangan yang tidak halal. Terus perlindungan dan suasana yang mendukung bagi ibu dan anaknya. Di sini perlindungan itu penting karena seorang ayah juga harus bisa melindungi anak dan istrinya dari bahaya, nggak dari bahaya gigitan nyamuk, tapi juga bahaya yang lainnya juga. Terus memberikan dukungan. Seorang ibu yang masih proses membesarkan anak, yang untuk proses menyusui itu, dukungan mental itu sangatlah penting karena bagaimanapun juga
kondisi ibu tuh kadang tuh moodnya tuh naik turun. Jadi kadang pas posisi moodnya bagus, anak tidak akan rewel. Tapi kalau jika pas moodnya tidak bagus, anak itu selalu rewel, nangis terus, apa-apa salah, terus itu bisa sangat mengefek ke anaknya. Jadi dalam konteks keluarga, tugas ibu bukan hanya memberikan ASI saja, tapi juga menciptakan ikatan emosional dengan anak. Di sisi lain, ayah juga berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi, memberikan dukungan yang moral. Jadi sebelum kita menikah tuh harus dipersiapkan sematang mungkin. Nah, menurut sahabat sekalian, bahwa ayat ini tuh mengatur soal kewajiban ibu dan ayah ya. Ia juga menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan kesepakatan antara keduanya. Biasanya komunikasi antara ayah dan ibu tuh kadang-kadang kan ada yang juga yang tidak searah. Jadi sebisa mungkin harus ada pemahaman untuk komunikasinya lancar, komitmen dan sebagainya. Terus sebagai orang tua, jika suami dan istri sepakat mengenai cara terbaik merawat anak, nah ini biasanya tuh kadang di sini titik permasalahannya antara ayah dan ibu. Harusnya kita bisa berkomunikasi searah, maksudnya biar tidak aku ke sana kamu ke sini, jadinya nggak nyambung kan. Terus maka tidak ada dosa bagi mereka. Ini adalah bentuk keadilan dalam Islam di mana kedua belah pihak dihargai perannya. Jadi peran ayah juga dihargai di mata ibunya, begitupun dengan sebaliknya. Selain itu dalam keluarga masa kini toh perempuan itu seringkali memiliki peran ganda, di mana sebagai ibu juga sebagai pekerja. Ini sudah menjadi dilematis antara ibu-ibu muda. Maka pentingnya bagi suami untuk memahami dan memberikan dukungan agar istri dapat menjalankan perannya sebagai ibu dengan baik. Nah, tidak hanya seperti trending topiknya gila kerja, tapi dia juga bisa memahami anaknya, peran sebagai ibu atas anaknya, tapi dia tidak kehilangan pekerjaannya. Keseimbangan ini akan menghasilkan keluarga yang harmonis dan anak yang tumbuh sehat secara fisik dan emosional. Terus menurut kalian, apakah kalian merasa bahwa konsep saling mendukung dalam keluarga ini cukup relevan, dan bagaimana kehidupan kita sekarang dan bagaimana cara kalian menjaga keseimbangan itu? Bahwasannya kita tuh harus saling komunikasi, terus bagaimana kita tuh saling kesepakatan antara kedua belah pihak, komitmen bagaimana kita menjaga anak-anak kita, merawat anak-anak kita menjadi anak-anak generasi yang lebih baik lagi, terus menjadi fondasi utama agar anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Saya akan kembalikan ke hostnya lagi karena waktunya sudah mencukupi. Jika hostnya akan ada sebuah pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa saya jawab. Kalau tidak, nanti bisa saya sharing-sharing kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk narasumber kita hari ini. Tentunya kita juga dapat ilmu yang sangat bermanfaat dan juga sangat banyak yang mengenai surat Al-Baqarah ayat 233 yang berjudul keseimbangan dalam keluarga dan hak seorang ibu. Nah, kita akan kembali ke segmen tanya jawab. Oke. Kita akan bertanya kepada narasumber kita mengenai keseimbangan dalam keluarga dan hak ibu. Nah, ini pertanyaannya apa ini, Mbak Afni? Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana jika seorang ibu tidak bisa menyusui karena masalah kesehatannya? Monggo dijawab. Ini sering terjadi mesti Mbak Afni ya dalam realita kehidupan ini. Nah, ya saya akan menjawabnya. Tentunya Islam tuh memberikan kelonggaran dalam hal ini, Mbak Afni. Tidak hanya kita, kan ada juga ibu tuh yang nggak bisa menyusuinya toh, ada susu formula, terus kalau tidak ada ibu apa itu namanya, ibu asuh apa itu loh yang boleh menyusui itu loh.
ibu sambung ya. Jika ibu tidak bisa menyusui, ada solusi lain yang bisa ditempuh seperti pemberian ASI dari ibu lain. Nah ini, atau susu formula dan tapi tetap menjaga niat baik ayah dan ibu. Seperti pengalaman ya, anak saya juga seperti itu. 9 bulan itu saya susui, tapi setelah itu tidak mau menyusui. Jadi saya sambung dengan susu formula. Tapi ini kesepakatan dengan antara saya dan ayahnya si anak. Begitu Mbak Afni. Jadi menurut narasumber itu menyusui itu adalah hal yang penting atau enggak sih? Penting karena di usia 6 bulan pertama itu ASI eksklusif ya, itu ASI yang benar-benar untuk kekebalan anaknya Mbak Afni. Jadi anak itu tidak akan gampang sakit, dia akan selalu ceria dan sebagainya. Baiklah. Oke, telah usai sudah sesi tanya jawab kita. Mari kita tutup dulu untuk acara podcast kali ini. Terima kasih, kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Afni atas kerjasamanya.